Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrilia Anugrah dan saya dari kelompok B, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki anggota hampir seluruh negara di belahan dunia. Dari tahun 1919 hingga tahun 1946 sebelum didirikannya PBB, ada organisasi yang hampir sama, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. 1. Asas APBB. 2. Tujuan APBB. 3. Peran Indonesia dalam PBB. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. ASEAN atau juga dapat disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia Tenggara adalah suatu organisasi kerjasama di kawasan regional negara-negara Asia Tenggara yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dan yang pertama adalah latar belakang ASEAN. Berikut latar belakang dari berdirinya organisasi ASEAN di Asia Tenggara. 1. Faktor intern. 2. Faktor ekstern. B. Tujuan ASEAN. Berikut tujuan berdirinya ASEAN di Asia Tenggara. 1. Melakukan percepatan dan pertumbuhan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. C. Sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diperaksai oleh 5 menteri luar negeri. Berikut adalah kelima menteri tersebut. 1. Indonesia oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia oleh Tun Abdul Razak. Dan yang ketiga, Thailand oleh Thanan Koman. Dan yang keempat, Filipina oleh Narcisco Ramos. Dan yang kelima, Singapura oleh Rajartam. Setelah berjalannya waktu, anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara, yaitu sebagai berikut. 1. Filipina, negara pendirian. Kedua, Indonesia, negara pendirian. Dan yang ketiga, Malaysia, negara pendirian. Keempat, Singapura, negara pendirian. Dan yang keenam, dan yang ketiga, peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. KAA merupakan organisasi perkumpulan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Organisasi ini dibentuk untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Dan yang pertama, latar belakang KAA. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara di kawasan Asia Afrika berusaha untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Berikut adalah beberapa latar belakang diadakannya KAA. Yang pertama, persamaan nasib di berbagai negara-negara yang ada di Asia dan Afrika, terutama yang pernah mengalami suatu penjajahan. Dan yang kedua, persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakangi dan masih berkembang. B. Pelaksana KAA. Sebelum diadakan KAA, dilakukan berbagai persiapan dengan mengadakan konferensi Kolombo atau konferensi Pancanegara 1 dan konferensi Bogor atau konferensi Pancanegara 2. Dan yang pertama, konferensi Kolombo. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada tanggal 28 April 1954 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh berikut. Yang kedua, konferensi Bogor. Konferensi Bogor dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1954. Pada konferensi tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu sebagai berikut. A. Melaksanakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955.
B. Menetapkan 5 negara sebagai peserta konferensi Bogor dan juga sebagai negara sponsor atau pengundangan. C. Menghasilkan ketetapan bahwa 30 negara Asia Afrika yang akan diundang. C. Tujuan KA. Berikut adalah tujuan dari KA. 1. Melakukan peninjauan. Dan yang kedua, mempertimbangkan berbagai bentuk masalah-masalah. Dan yang ketiga, melakukan berbagai bentuk. Dan yang keempat, mengembangkan sikap. D. Hasil KA. Berikut adalah hasil dari konferensi Asia Afrika. Dan yang pertama, memajukan dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dilakukan oleh negara di kawasan Asia Afrika. Yang kedua, menyuruhkan kemerdekaan di negara Tunisia, Maroko, dan Aljazair dari jajahan negara Prancis. Selain hasil tersebut, dalam KA juga menghasilkan Dasasila Bandung atau juga disebut dengan Bandung Declaration yang berisi 10 dasar atau prinsip, yaitu sebagai berikut. 1. Menghormati hak-hak dari manusia dan tujuan serta asas dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. Peran Indonesia dalam KA. Berikut adalah peran Indonesia dalam KA. Yang pertama, Indonesia turut berperan untuk memperaksai dan juga digunakan sebagai tempat konferensi pancanegara kedua yang dilangsungkan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1945 di daerah Bogor, Jawa Barat. Konferensi tersebut merupakan pendahuluan dari KA. Yang kedua, Indonesia berperan aktif dalam memperaksai dan sebagai tempat penyelenggaraan KA yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 Desember 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. F. Arti penting KA. Berikut arti penting KA. 1. Memberikan sebuah harapan bagi kemerdekaan negara yang masih mengalami penjajahan. Kedua, nilai-nilai yang berada dalam Dasasila Bandung mulai diakui oleh negara-negara dunia. Yang ketiga, memberikan berbagai dukungan untuk negara-negara yang berada di Asia Afrika untuk lepas dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Manfaat KA. Berikut manfaat pelaksanaan dari berbagai pihak. 1. Manfaat KA bagi Indonesia. 1. Munculnya suatu perjuangan yang bertujuan untuk mengambilkan irian Barat di pangkuan negara. Indonesia mendapatkan dukungan dari berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika. Kedua, manfaat KA bagi negara Asia Afrika. Berikut adalah manfaat KA bagi negara Asia Afrika. 1. Perjuangan. 2. Kedudukan. 3. Meningkatkan. Dan yang ketiga, manfaat KA bagi dunia. Berikut adalah manfaat KA bagi dunia. 1. Berkurangnya ketegangan dunia. Kedua, politik rasiasi atau yang disebut diskriminasi warna kulit mulai berkurang. Ketiga, negara-negara penjajahan mulai melepaskan semua daerah penjajahan. 4. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok merupakan salah satu gerakan yang tidak memihak salah satu blok, baik blok Barat ataupun blok Timur. A. Sejarah berdirinya gerak non-blok. Blok Barat dan Blok Timur munculnya sebagai dua kekuatan besar paskan Perang Dunia II. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.